Allah sempat menidurkan Nabi Soleh sampai 40 tahun di sebuah gua di gunung, tatkala beliau dikejar-kejar kaum Samud. Setelah terjaga dari tidurnya, Nabi Soleh menerima wahyu dari Allah. Kembalilah kepada kaum Samud, ajaklah mereka untuk bertauhid. Nabi Soleh pun datang kepada kaumnya. Kala itu kaum Samud sedang berkumpul, merayakan hari besar mereka. Raja duduk dikelilingi oleh kaumnya dan para pembesarnya. Nabi Soleh menyeru kepada mereka, "Wahai kaum Samud, beribadahlah kepada Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun." Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya menceritakan, tatkala mereka mendengar suara Nabi Soleh, berhala-berhala berjatuhan. "Bukankah engkau adalah orang yang dahulu ada di sini, menyeru seperti itu dan menghilang dari kami selama 40 tahun? Kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau dapat mengeluarkan untuk kami seekor unta dari batu ini," ujar sang raja kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh menjawab, "Sesungguhnya Tuhanku Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal yang kalian ajukan itu sangat ringan bagi Tuhanku." Kaum Samud berkata, "Unta itu harus mempunyai beberapa warna, yaitu merah, kuning, hitam, dan putih. Tinggi dan lebarnya 100 siku. Jalannya cepat seperti kilat yang menyambar. Suaranya seperti halilintar yang menggemuruh. Ia harus mempunyai anak yang memiliki sifat sepertinya. Susunya lebih manis daripada madu, dan bisa memabukkan seperti arak. Ketika musim kemarau, suhu badannya dingin, dan pada musim dingin, suhu badannya panas. Setiap orang sakit yang meminum susunya harus sembuh pada hari itu juga. Orang fakir yang meminumnya akan menjadi kaya. Ia harus datang kepada kami ketika waktu Isya, memberi salam kepada setiap orang disertai dengan menyebut namanya. Kemudian ia diam di dekat pintu orang tersebut untuk mendapatkan susunya tanpa memakai alat pemeras. Ia tidak boleh digembalakan di tempat penggembalaan kami, tidak boleh membuang kotoran di tempat binatang ternak kami. Air dibagi untuk kami 1 hari, dan untuk unta 1 hari." Salah seorang di antara kaum itu mengatakan, "Aku ingin yang keluar dari batu itu adalah unta yang badannya terbuat dari emas, kakinya dari perak, kepalanya dari zabarzut hijau, telinganya dari marjan, punuknya dari mutiara, dan ia memiliki 4 pernik-pernik yang bertatahkan berbagai macam yakut. Apabila engkau bisa mengeluarkan unta kepada kami dengan sifat-sifat tersebut, maka kami akan mempercayai risalahmu." Raja berkata, "Bahkan keluarkanlah kepada kami dari batu itu unta yang memiliki daging, tulang, kulit, dan bulu, mempunyai punuk yang besar sebesar kubah, mempunyai anak dengan ciri-ciri sepertinya, yang selalu mengikutinya. Apabila engkau bisa mengeluarkan unta dengan sifat-sifat tersebut, aku akan beriman kepadamu dan risalahmu." Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, kalian telah meminta persyaratan yang begitu banyak. Akan tetapi, aku hanya meminta 1 syarat, yaitu siapapun tidak boleh menungganginya, tidak melemparinya dengan batu ataupun pedang, dan janganlah ia dilarang untuk minum air, dan syarat ini juga berlaku untuk anaknya." Kaum Samud semuanya menjawab, "Ya, kami setuju." Setelah Nabi Soleh menyelesaikan perjanjian dengan mereka, dia berdiri lalu sholat 2 rakaat. Kemudian dia mengangkat tangannya ke arah langit seraya berdoa kepada Allah. Kemudian dia mendatangi batu seraya memukulnya dengan tongkat yang dahulunya milik Nabi Adam. Kemudian batu ini berguncang dan merintih seperti merintihnya orang yang hamil mau melahirkan anaknya. Lalu dari batu itu keluarlah seekor unta dengan sifat-sifat yang mereka inginkan. Berikut anaknya yang mengikutinya. Unta tersebut mengatakan, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Soleh adalah utusan Allah." Ibnu Abbas mengatakan, unta tersebut tingginya 700 siku dan lebarnya 100 siku, dan ia kuat menampung 7.000 muatan rumput. Ketika raja melihat unta tersebut, pada saat itu juga dia berdiri dan kemudian mencium kepala Nabi Soleh, serta berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Soleh adalah utusan Allah." Akhirnya, raja beserta beberapa orang beriman. Kemudian unta itu beserta anaknya berjalan menuju gunung dan lembah untuk mencari rumput. Ketika datang waktu sore, unta itu memasuki kota dan berkeliling kepada orang-orang untuk memberi salam dan memberikan susunya. Kaum itu keluar dengan membawa wadah dan meletakkannya di bawah payudara unta sampai wadah-wadah tersebut penuh dengan susu. Ketika mereka semua telah merasa cukup, unta itu datang ke masjid Nabi Soleh. Ia diam di sana beserta anaknya. Hal itu terus berjalan untuk beberapa lama. Hewan-hewan ternak milik kaum Samud lari menjauhi unta. Ketika unta itu datang menghampiri air,
Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas menyebutkan, di dalam kaum itu ada seorang wanita elok dan cantik yang bernama Katham. Dia adalah kekasih seorang laki-laki bernama Masdah, seorang laki-laki yang zalim. Masdah suka berkumpul dengan seorang temannya yang bernama Kadar. Pada suatu hari, Masdah dan Kadar berkumpul di rumah Katham sambil mabuk-mabukan. Katham memberi mereka berdua arak murni. Lalu keduanya meminta air kepada Katham untuk dicampurkan dengan arak. Akan tetapi, Katham tidak mendapatkan air. Lalu dia memintanya kepada tetangganya, tetapi dia tetap tidak mendapatkannya. Kedua orang itu menanyakan sebabnya mengapa tidak mendapatkan air. Dikatakan kepadanya air tidak ada karena diminum oleh unta. Mendengar jawaban tersebut, Masdah dan Kadar bertekad untuk menyembeli unta itu. Masdah mendatangi kelompoknya dan berkata kepada mereka, "Aku bermaksud menyembeli unta itu, apakah kalian akan membantuku?" Mereka menjawab, "Iya." Kadar bersembunyi di suatu tempat di gunung, tempat unta merumput. Ketika unta itu datang ke gunung tersebut, lalu merumput dan mendekati Kadar, dia memukulnya dengan pedang sehingga unta itu terbunuh. Kemudian Kadar mencari anak unta itu. Setelah unta terbunuh dan berita tentangnya telah menyebar, kaum tersebut selanjutnya memotong-motong dagingnya. Tidak ada satupun rumah yang tidak kebagian dagingnya. Daging tersebut mereka makan sambil tertawa-tawa kegirangan. Tatkala Nabi Soleh datang dari bepergiannya, mereka memberitahunya bahwa unta telah terbunuh. Sekelompok orang berkata kepadanya, "Kami tidak ikut campur dalam menyembelih unta. Yang melakukannya adalah Kadar." Mendengar ucapan mereka itu, Nabi Soleh berkata, "Pergilah kalian, seandainya kalian bisa menemukan anak unta itu, mudah-mudahan azab tidak akan ditimpakan kepada kalian." Mereka pun berpencar pergi mencarinya. Akhirnya, mereka menemukannya sedang bersembunyi dekat batu yang menjadi tempat asal keluarnya. Maka Nabi Soleh berkata, "Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung." Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, "Bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu azab akan datang kepada kalian. Tanda-tandanya adalah di hari pertama, wajah-wajah kalian akan berubah warna menjadi merah. Pada hari kedua, akan berubah menjadi kuning, dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam." Ketika mereka melihat tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Nabi Soleh tampak pada wajah mereka, maka mereka bermaksud untuk membunuh Nabi Soleh. Nabi Soleh pun lari dan bersembunyi di rumah seorang kepala suku mereka. Kaum tersebut mendatanginya dan berkata, "Apakah di rumahmu ada Soleh?" Kepala suku itu menjawab, "Iya, benar. Akan tetapi, aku tidak akan menyerahkannya kepada kalian, karena dia ada dalam perlindunganku." Selanjutnya, Allah mewahyukan kepada Nabi Soleh untuk pergi dari tengah-tengah kaum Samud beserta orang-orang yang beriman kepadanya. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Nabi Soleh pergi beserta orang-orang mukmin ke daerah Syam, lalu mereka menetap di Palestina. Ketika kaum Samud bangun pagi di hari keempat, mereka merasakan telah diselimuti oleh kematian. Mereka kenakan kain kafan dan menunggu turunnya azab. Ketika tiba hari Ahad tanggal 12 Safar, ada sebuah teriakan dari langit datang kepada mereka, sehingga jantung mereka berjatuhan dari dada-dada mereka. Mereka semua mati, baik yang tua maupun yang muda. Allah berfirman yang artinya, "Maka jadilah mereka mayat-mayat bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Quran Surat Al-A'raf. Setelah dari Palestina, Nabi Soleh pergi menuju Mekah. Dia senantiasa menangisi unta, siang dan malam. Maka, Jibril datang kepadanya dan memberikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah akan membangkitkan unta tersebut di hari kiamat dan dia akan menungganginya. Mendengar kabar tersebut, hati Nabi Soleh pun menjadi tenang. Dia terus menetap di Mekah hingga wafatnya. Nabi Soleh meninggal kira-kira dalam umur 180 tahun. Abdurrahman bin Sabit berkata, antara rukun dan makam Ibrahim telah dikuburkan 70 nabi. Di antara mereka adalah Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Ismail.